Baik, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Silakan isi absennya. Bu Jenny, ayo semangat Bu Jenny. Silakan ambil posisinya Bu Jenny dengan segala hormat. Ya, Bu Ade Nurhayati, silakan Ibu Ade ambil posisi. Silakan Bu Aku Seminar. Absennya dilengkapi Bapak Ibu. Sekarang kita ada kegiatan silakan Bapak Aku Seminar ambil tempat duduknya. Ya Bu Maya, selamat siang Ibu Anisha. Silakan Ibu Anissa ambil posisi, duduknya sudah kami sediakan. Silakan Ibu Rosna ambil posisi dengan tempat duduk ruangan yang telah disediakan oleh Bu Novita Susanti Silalahi. Ayo Bu Mela, ambil tempat duduk yang telah kami sediakan di ruangan kami yang sederhana ini. Ibu Yunda, selamat siang, telah menghadirkan diri di kegiatan Ibu Novita sosialisasi aksi nyata pada siang hari ini. Pak Afif, silakan dengan segala hormat, Bapak Ibu guru hebat. Oke, terima kasih. Silakan ambil tempat duduknya Pak Afif. Bapak Adi, selamat siang. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Guru hebat. Silakan ambil tempat duduk Pak Adi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat pada siang hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali karena di siang hari ini kita akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif diseminasi oleh Ibu Novita Susanti Silalahi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Mentawai dari SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan. Baik, kepada Ibu Santi kami persilakan untuk mempresentasikan aksi nyata modul 1.1 mengenai budaya positif. Kepada Ibu Novi dipersilakan. Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu. Ya, ada semangat Bapak Ibu ini? Iya, masih semangat ya Bapak Ibu. Saya harap kita semua masih bersemangat. Ya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan. Ya, nama saya Novita Susanti Silalahi, CGP Angkatan 10 dari SMA ini juga, dari SMA 1 Pagai Utara Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dan kali ini kami sebagai pemapar untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini kami akan memaparkan tugas kami sebagai calon guru penggerak di Angkatan 10 dalam pendidikan selama 9 bulan. Baik Bapak Ibu, pada saat ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan terangkan apa itu perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Yang berikutnya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol guru, keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Yang pertama, ya terakhir ini ada 8 segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Bapak Ibu, ketika kita mau belajar tentang budaya positif, itu harus diawali dari perubahan paradigma. Apa paradigma baru kita? Ya, sesuai dengan sekolah kita yang sudah merupakan sekolah penggerak, kita sudah mulai menggunakan paradigma baru, yaitu mewujudkan profil Pancasila. Yang artinya, pembelajaran kita sudah berpusat kepada peserta didik atau berpihak kepada anak. Profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Karena pembelajaran kita akan mengarahkan kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang artinya di sini bahwa semua siswa kita akan arahkan memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan peserta didik kita dan seluruh komunitas sekolah. Berikutnya, berkebinekaan global. Bapak Ibu, di sini kita akan mengarahkan anak-anak kita agar mereka berbudaya, mereka menghormati budaya mereka sendiri dengan kebinekaan dan budaya lokal yang mereka miliki untuk mereka pahami dan mereka syukuri, bahkan mereka boleh melestarikan budaya lokal yang mereka miliki. Yang berikutnya, gotong royong. Bapak Ibu, di sini kita mengharapkan anak-anak kita memiliki sikap gotong royong, yaitu mampu berkolaborasi di antara sesama mereka sebagai siswa dan bekerja sama tanpa melihat perbedaan sesuai dengan berkebinekaan global yang kita miliki. Apalagi dengan keadaan sekolah kita yang sangat majemuk, jadi di sini kegotong royongan dan kolaborasi sangat dipentingkan sekali sehingga kita berhasil menuju profil pelajar Pancasila ini. Yang berikutnya, kreatif. Anak-anak kita mau kita tujukan, kita arahkan yaitu memiliki kekreatifan mereka baik di dalam belajar sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang kreatif di masa depan. Yang berikutnya, bernalar kritis. Ya, di sini kita berharap anak-anak kita memiliki kemampuan untuk bisa memiliki ide-ide yang baru di dalam pembelajaran mereka. Jadi mereka tidak hanya menjadi siswa yang monoton dan hanya menerima pelajaran daripada guru, tetapi mereka mampu bernalar kritis dan membuat sebuah perubahan. Ini merupakan profil Pancasila yang akan kita tuju Bapak Ibu. Yang berikutnya, terakhir itu ada mandiri. Ya, di sini diharapkan anak-anak kita itu memiliki kemandirian. Jadi mereka bukan hanya belajar tanpa memahami, tetapi mereka diajarkan untuk bisa mandiri di dalam kehidupannya sehari-hari ketika mereka sudah memperoleh pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan rumah mereka. Baik Bapak Ibu, kita di sini masuk pada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Apa artinya ini Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid?
Kalau kita tahu bahwa sesungguhnya setiap orang itu nggak ada yang bisa mengontrol kita. Setiap kita itu tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol kita, kecuali kita mengizinkan bahwa diri kita dikontrol oleh orang lain. Jadi di sini sering dikatakan ilusi guru mengontrol murid. Ya sebenarnya kalau siswa itu tidak mau dikontrol oleh gurunya, anak itu pasti tidak akan ketika dia tidak bersedia, dia juga tidak akan terkontrol. Tapi ketika dia bersedia, merasa bahwa itu adalah sebuah kebutuhan bagi dia, maka anak itu bisa dikontrol oleh guru. Yang berikutnya, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang-kala kita berpikir, Bapak Ibu, ketika guru memberikan kata-kata positif kepada anak kita beranggapan bahwa itu sangat efektif untuk mengontrol murid. Ternyata mungkin itu tidak sesuai dengan kebutuhannya dan artinya mungkin itu malah tidak efektif untuk murid. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu, kita sering sekali mungkin ketika anak-anak kita mereka melakukan kesalahan, kita beranggapan bahwa ketika kita membuat anak-anak itu menyesal ya atas perbuatan mereka, kita beranggapan bahwa itu bisa membuat perubahan pada diri anak, bahkan menguatkan karakter mereka. Nah, yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, seringkali kita sebagai orang dewasa, guru sebagai orang dewasa, beranggapan bahwa kita bisa mengontrol anak kita dan memaksa mereka melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, inilah kadang-kadang posisi yang kita ambil, yang kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ya di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu silakan perhatikan, Bapak Ibu di sini ada stimulus respon, lalu ada teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu berdasarkan stimulus respon. Kita mau belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Sebenarnya ini dia PS ya. Artinya kita berharap bahwa dari stimulus respon kita masuk ke teori kontrol, begitu. Yang kedua ada realitas, bahwa dalam ke teori kontrol, realitas ini kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu berbeda, seperti itu. Yang berikutnya stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita beranggapan bahwa semua kebutuhan orang itu sama. Tapi dalam teori kontrol dikatakan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang hal sesuatu. Jadi dia pandangannya terhadap sesuatu itu berbeda-beda masing-masing kita. Kita saja ya Bapak Ibu, kalau menanggapi sesuatu mungkin ada yang beranggapan bahwa itu positif, ada yang beranggapan bahwa itu negatif. Jadi masing-masing kita itu punya persepsi kita masing-masing dalam menanggapi sesuatu. Seperti itu. Lalu yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini stimulus respon. Kita memaksa orang lain supaya sama pendapat mereka dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, di sana dikatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini setiap kita, Bapak Ibu, kita memandang siswa pun pasti masing-masing kita berbeda. Sesuai bagaimana cara kita memandang siswa itu. Nah, yang berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau dalam stimulus respon, bahwa ketika kita melakukan salah, anak kita melakukan salah, kita beranggapan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Berbeda dengan teori kontrol, di sana dikatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif. Jadi semuanya itu punya tujuan, masing-masing orang melakukan itu ada tujuannya. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini adalah pemikiran dari stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, di sana dikatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita bisa menyadari itu ya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya ingin dikontrol oleh orang lain, kalau kita nggak mau ya pasti tidak akan mau kita dikontrol oleh orang lain seperti itu. Kalau kita tidak mau. Tetapi kalau seandainya kita mau, ya kita
bisa dikontrol oleh orang lain. Tapi dalam stimulus respon dengan teori kontrol itu sangat berbeda dia. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini diharapkan bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita dengan apa? Dengan kesadaran diri kita, dengan adanya kemampuan intrinsik yang ada dalam diri kita, kekuatan intrinsik yang ada dalam diri kita. Jadi bukan orang lain. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini adalah pendapat dari stimulus respon. Lalu yang berikutnya, teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Jadi stimulus dalam teori kontrol, tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol diri kita. Lalu yang berikutnya, maaf ya Bu, Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, di sini ketika kita mungkin menangani masalah siswa kita, ya Bapak Ibu, ketika kita gagal dengan satu cara kita, lalu kita buat cara yang lain. Dengan cara yang lain ini mungkin dengan cara kekerasan, mungkin ya Bapak Ibu, supaya kita paksa orang itu untuk kita bisa kontrol dia, seperti itu. Tapi kalau di sini dikatakan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Jadi di sini kita sebenarnya memberikan kepada anak, ya, kepada orang lain, apa menurut kalian bagaimana? Menurut pendapat Anda bagaimana? Menurut pendapat kamu bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Jadi kita memberikan pilihan-pilihan kepada orang untuk mengatasi masalahnya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, model berpikir menang kalah. Jadi di sini yang korban itu bisa kalah, gitu. Yang korban bisa kalah, sementara ya mungkin yang membuat masalah atau yang lainnya bisa menang, seperti itu. Nah, sementara kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi orang yang jadi korban menang. Kenapa? Karena dikuatkan oleh teori kontrol tadi. Nah, sementara yang tadi juga yang sedang menjadi yang melakukan masalah, dia juga menang, seperti itu. Jadi dua-duanya sama-sama dikuatkan untuk membuat perubahan diri. Demikian. Berikutnya, Bapak Ibu, kita masuk disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif, gitu ya Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang sebelum kita masuk apa arti disiplin positif, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanggapi apa itu disiplin positif. Boleh Bapak Ibu? Apa itu disiplin Bapak Ibu? Disiplin positif. Kebiasaan. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Ya, tingkah laku, kebiasaan, tingkah laku. Ya, apa lagi Bapak Ibu? Apa Bapak? Ya, attitude, tingkah laku, ya, cara kita bersikap, gitu. Oke, tepuk tangan buat apa yang sudah kita sampaikan, Bapak Ibu. Artinya kita sudah paham artinya apa itu disiplin positif. Baik, di sini kita tahu bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi di sini kita fokus kepada disiplin yang berasal dari diri, di dalam diri, ya, dalam disiplin intrinsik yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Dan bagaimana ketika kita menjalankan disiplin itu, kita bertanggung jawab atas setiap apapun yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Setiap apapun pilihan-pilihan yang kita lakukan, itu kita harapkan kita bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Itu disiplinnya, maksud yang di sini ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, mungkin seringkali kita melihat siswa kita yang kadangkala ya ketika kita ingin mereka melakukan sesuatu, mereka juga berharap sesuatu dari kita. Ada imbalan yang mereka dapatkan. Mungkin pujian, ya mungkin juga penghargaan, atau bahkan mungkin ketika mereka mendapatkan ancaman baru melakukan sesuatu.
Atau ketika kita menghukum mereka, baru kita melakukan sesuatu terhadap, baru mereka melakukan sesuatu seperti apa yang kita harapkan. Jadi di sini dalam disiplin positif ini kita berharap bahwa siswa itu tidak lagi kesadarannya seperti itu gitu. Kita berharap bahwa anak-anak itu, siswa kita itu, murid kita itu mereka bertumbuh atas kesadaran yang ada dalam diri mereka. Kesadaran apa? Kesadaran walaupun tidak dipuji oleh orang lain, dia tetap melakukan hal seperti itu yang diyakininya bahwa itu benar. Lalu kesadaran bahwa tanpa ada imbalan atau penghargaan, dia tetap melakukan seperti apa yang dia yakini. Contohnya datang sekolah tidak terlambat. Jadi dia nggak melihat apakah teman-temannya terlambat atau tidak. Dia tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang ada dalam diri dia, di luar diri dia. Misalnya dia lihat teman-temannya terlambat, lalu anak itu juga ikut-ikutan terlambat. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita berharap anak-anak kita itu ketika teman-temannya datang terlambat, dia tetap aja datang tidak terlambat. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa dirinya itu berharga, begitu. Bahwa dia meyakini apa yang dia yakini itu penting untuk dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun tidak ada orang yang menyuruh dia untuk datang disiplin, atau yang dilihatnya temannya datang tidak tepat waktu, dia tidak melihat ke sana gitu. Tapi dia merasakan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar dan itu harus dia pertahankan dengan sedemikian rupa. Jadi itulah harga dirinya dia, begitu. Jadi kita berharap anak kita mengarah ke sana. Dan tanpa ada pujian dari guru, kamu anak ibu manis sekali, hari ini datang tidak terlambat. Tidak ada mengharapkan seperti itu dia Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa disiplin itu penting bagi dirinya. Jadi tanpa ada ancaman, hukuman, anak itu dia tetap pada pendiriannya bahwa disiplin itu penting. Bahwa datang terlambat itu adalah sebuah budaya yang harus dia terapkan dalam dirinya. Demikian, Bapak Ibu. Yang berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi inilah tujuan kita Bapak Ibu, mengapa kita mengarahkan anak-anak kita itu untuk melakukan disiplin. Jadi disiplin itu diharapkan bahwa anak-anak mereka akan mampu menunjukkan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak. Apa yang kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa yang kita yakini nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi motivasi kita secara intrinsik yang berlaku di sekolah kita ini Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan ini ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini berlaku untuk semua orang. Maunya sukunya apa, agamanya apa, ya dia budaya apa, itu semuanya berlaku. Jadi bukan hanya bersifat internal begitu ya, bukan bersifat internal tapi dia bersifat eksternal. Dia juga bisa berlaku untuk semua orang. Apa yang kita yakini sebagai guru penggerak Bapak Ibu? Yaitu profil pelajar profil pelajar Pancasila. Itulah kebajikan-kebajikan Bapak Ibu yang kita yakini ada di sekolah kita. Profil pelajar Pancasila, gotong royong dan kebinekaan, beriman dan bertakwa ya Bapak Ibu, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Nah, itulah yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi harapan kita, menjadi nilai intrinsik dalam diri peserta didik kita Bapak Ibu, sehingga anak-anak kita mereka bisa mengalami perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Bapak Ibu, ya di sini kita melihat kebutuhan dasar manusia.
punya kebutuhan ya Bapak Ibu. Dan kebutuhan dasar ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan terjadi permasalahan. Bapak Ibu, kira-kira tahu apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan akan kasih sayang. Iya, kebutuhan akan kasih sayang ya Bu Novina. Terima kasih Bu. Yang pertama kebutuhan kasih sayang. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang nggak mau disayang? Oh ya, bertahan hidup. Bapak Ibu ada nggak untuk pertanyaan pertama, ada nggak Bapak Ibu di sini yang nggak butuh kasih sayang? Butuh ya, apalagi anak kecil. Kita aja yang dewasa aja butuh kasih sayang, apalagi anak kecil. Ya Bapak Ibu, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita itu semua butuh kasih sayang, butuh penerimaan. Itu sudah merupakan kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Yang berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu? Survival life. Minum. Iya, makan. Tadi kita sudah makan ya Bapak Ibu. Sudah makan. Jadi kalau misalnya kita lapar, kebutuhan kita adalah untuk untuk hidup itu kita butuh makan. Nggak hanya butuh ilmu gitu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kan kita butuh ilmu nih, ya, ilmu bagaimana kita menerapkan budaya positif. Nah, tapi bukan hanya cukup itu saja, tapi kita butuh bahwa kita untuk bisa bertahan hidup, yaitu kita bisa makan, kita bisa minum, lalu kita punya rumah, ya Bapak Ibu, untuk bisa berteduh dari panasnya matahari yang saat ini kita rasakan, ya dari hujan yang tadi sudah mengguyur kita, ya sekolah kita. Nah, kita itu butuh sekali. Kalau nggak ada itu, Bapak Ibu, maka semua orang pasti akan mengalami permasalahannya sendiri. Jadi itu merupakan kebutuhan kebertahan hidup yang harus dipenuhi. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia itu maaf Bapak Ibu. Ya, yang maaf ya Bapak Ibu, agak ini. Iya, kayaknya agak keslide apanya. Oke, ini dia bertahan hidup ya Bapak Ibu, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang berikutnya kekuasaan dan penguasaan. Bapak Ibu, ternyata kekuasaan dan penguasaan itu juga harus dimiliki oleh setiap manusia. Apa itu kekuasaan? Ya, dianggap gitu ya Bapak Ibu. Dianggap bahwa dia itu ada, begitu. Jadi itu adalah sebuah kekuasaan dan penguasaan. Lalu yang berikutnya kebebasan. Bapak Ibu, walaupun kita sudah orang dewasa, kita juga memiliki kebebasan untuk fun, untuk bersenang-senang, untuk bermain, Bapak Ibu. Kita itu nggak bisa tegang-tegang aja gitu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk bermain sebentar ya kita. Kalau saya bilang SMA 1 Pagi Utara Selatan, ya kita posisi duduk gini ya. SMA 1 Pagi Utara Selatan, maju bersama, begitu. Ya Bapak Ibu, coba kita praktekkan dulu Bapak Ibu bahwa kita ini harus bersenang-senang. Kalau kita tertekan, kita nggak akan mengerti ilmunya hari ini. Iya, baik. 1, 2, 3. SMA 1 Pagi Utara Selatan, maju bersama. Iya, berdirilah Bapak Ibu. Tanda kita bersemangat. SMA 1 Pagi Utara Selatan, maju bersama. Sekali lagi, SMA 1 Pagi Utara Selatan, maju bersama. Iya, bersama kita bisa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau sendiri kita nggak akan pernah bisa Bapak Ibu. Bisa tapi terseok-seok ya Bapak Ibu. Makanya kami mau kita bersama-sama untuk maju bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, ya tadi terakhir kesenangan ya. Jadi di sini kita butuh tertawa Bapak Ibu. Ya, di kesenangan itu ada ketawa, ada fun, ada bermain, ya. Terus kita bebas dari semua tekanan. Kalau guru aja nggak bahagia, bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan murid-murid kita ya Bapak Ibu? Gak mungkin itu bisa terjadi Bapak Ibu. Kita dulu yang bahagia, baru bisa kita membahagiakan
membahagiakan siswa-siswa kita. Kalau kelima dasar kebutuhan dasar manusia ini sudah kita miliki sebagai seorang guru, nah ketika kita menyampaikan apa kebutuhan dasar dari siswa kita, maka kita akan bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak temukan dan tidak dapatkan kebutuhan dasar ini, mungkin kita akan susah sekali memenuhi kebutuhan dasar anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi kita dulu yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, baru setelah itu kita baru kita bisa memenuhi kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa manusia itu punya motivasinya sendiri. Tidak peduli mau itu yang negatif yang dilakukannya maupun itu positif, itu sesuai dengan kebutuhan dasar anak itu, kenapa dia melakukan sesuatu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa orang melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu mungkin, contoh supaya nggak digosipin, contoh ya. Nah, itu sebuah hukuman. Kenapa? Kalau dia nggak melakukan sesuatu itu takut nanti orang ngomongin dia, seperti itu contohnya. Lalu kalau siswa kita, kalau seandainya kalau saya nanti datang terlambat, saya akan dihukum oleh bapak kepala sekolah atau guru saya yang nanti mengajar, seperti itu. Jadi karena dasar-dasar itulah mereka menghindari melakukan sesuatu, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari itulah dia melakukan hal tersebut. Lalu yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu, coba kita cek anak-anak kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah anak-anak kita itu memang sering sekali mereka mengharapkan imbalan ya dari gurunya untuk melakukan sesuatu? Baik di dalam kelas mungkin ataupun di sekolah. Apakah anak-anak kita itu melakukan sesuatu itu karena ingin mengharapkan imbalan, ya, supaya mendapatkan penghargaan, supaya mendapatkan pujian? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu seperti itu motivasi dari anak-anak kita? Ada ya Bu? Ada ya Bu? Ada ya? Bu Jenny kira-kira ada nggak Bu Jenny? Mungkin banyak ya Bu ya? Iya, tanpa kita sadari anak-anak kita itu mereka sangat mengharapkan imbalan dari kita. Jangankan itu, mungkin kita suruh, nah tolong angkatkan dulu ini anak, udah berharap nanti dikasih uang sama gurunya, contoh begitu ya. Nah ambilin udah. Nah ini adalah faktor-faktor eksternal, dorongan-dorongan dari luar yang mendorong anak itu untuk melakukan sesuatu. Jadi ini sangat kita hindari ya anak-anak Bapak Ibu, bahwa kita berharap bahwa anak kita jangan sampai mereka melakukan sesuatu itu karena mengharapkan sesuatu atau karena faktor eksternal. Lalu kita berharap, maaf ya Bapak Ibu, ini agak seperti ini modelnya, mungkin sudah lelah kali ya Bapak. Baik Bapak Ibu, di sini ada motivasi perilaku manusia yang terakhir, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah Bapak Ibu, inilah yang kita harapkan, yang memotivasi orang mengapa melakukan sesuatu. Apa motivasinya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini mungkin kita sebagai pendidik, apa menjadi motivasi kita? Kita juga bisa cek and recheck Bapak Ibu ya. Apa sih sebenarnya motivasi saya untuk mengajar di kelas saya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat apakah memang inikah dasar kita untuk melakukannya. Dan nih ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya Bapak Ibu, di sini ada penekanan bahwa menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena menurut dia bahwa dirinya itu berharga dan dia harus lakukan itu. Seperti itu. Siswa itu kita berharap dia belajar karena belajar itu penting buat dia. Sebelumnya kita belajar tentang visi guru penggerak yang disesuaikan dengan sekolah kita, seperti itu. Nah, kita berharap bagaimana anak-anak itu mereka sesuai dengan visi kita. Tapi kalau seandainya anak-anak kita itu tidak berdasarkan
bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Visi itu mungkin hanya sebagai slogan saja Bapak Ibu. Nah, jadi kita berharap anak-anak kita itu dari visi itu kita bisa mewujudkannya bagaimana anak itu menghargai diri mereka sendiri dulu. Dengan menghargai diri mereka itu, peserta didik kita, mereka akan berupaya menjadi orang yang terbaik menurut mereka. Begitu. Jadi di sini dengan nilai-nilai yang mereka percaya, artinya apa? Kalau disiplin itu penting menurut mereka, mereka lakukan. Kalau berbuat baik itu penting buat mereka, mereka lakukan itu. Kalau belajar itu penting, mereka akan datang tepat waktu untuk mau belajar. Kalau mereka beranggapan bahwa kebersihan itu penting, mereka akan membersihkan kelas mereka, bahwa itu menurut mereka penting. Jadi unsur-unsur intrinsik yang ada dalam diri anak itulah yang mau kita ekspos keluar supaya muncul dia Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu bukan lagi faktor eksternal. Dia termotivasi untuk melakukan sesuatu bukan lagi gara-gara siapa, karena aku harus mendapatkan apa, tetapi karena itulah yang berasal dari diri dia, bahwa dia menghargai dirinya. Dia disiplin karena dia menghargai dirinya sendiri. Dia mau belajar karena dia beranggapan bahwa belajar itu penting. Begitu, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu di sini kita lihat identitas gagal, PS, identitas sukses. Bapak Ibu, di sini ada hukuman, disiplin hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, mungkin secara manusiawi kadang kita mungkin tidak berkenan melihat siswa kita yang selalu melakukan kesalahan yang sama. Ya Bapak Ibu, kadang mungkin kita nggak sabar, lalu kita bilang, kamu lagi, kamu juga lagi. Akhirnya kita jatuhkanlah hukuman, kita vonislah anak kita ini. Ya Bapak Ibu, kita vonis mereka, lalu kita bilang, ya nih, apa yang kita lakukan? Karena mungkin kita dalam kondisi emosi marah kepada anak, lalu dengan tiba-tiba semuanya muncul dalam diri kita mau menghukum anak ini. Kenapa? Karena merasa kita gak berkenan dengan sikapnya itu. Dia terus, dia juga orangnya. Lalu mungkin dengan posisi hati kita yang tidak baik, lalu kita membuat suatu hal yang tidak terencana. Ya, sekarang tugasmu lari 10 keliling, contohnya saya sebagai guru PJOK gitu ya, 10 keliling, sampai semua teman-temanmu selesai belajar, kamu tetap berlari. Itu tugasmu hari ini. Seperti itu. Itu merupakan sebuah hukuman. Anak itu sudah merasa tersudut, dia yang memang sudah orang yang sama, yang selalu melakukan kesalahan, lalu kita hukum lagi karena mereka sudah merasa tersakiti secara fisik, lalu kita marahin lagi di depan teman-teman, ya Bapak Ibu, sudah terhukum lagi secara psikis. Kalaupun anak itu berubah, pasti dia karena takut dihukum lagi oleh gurunya. Bukan karena atas kesadarannya Bapak Ibu, bukan atas sadar bahwa itu tidak boleh dilakukan. Ya, kita berharap bahwa anak-anak kita itu, siswa kita itu, mereka tidak mau menghindari hukuman ini, Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa hukuman itu siswa tidak kita libatkan untuk membuatnya. Karena emosi kita, karena marah kita, pokoknya kamu hari ini tugasmu itu lari 10 keliling, hormat bendera sampai pulang. Nah, hanya bersifat satu arah, hanya berlaku dari ibu guru atau dari bapak guru. Lalu yang berikutnya berupa hukuman secara fisik dan psikis Bapak Ibu. Kita tahu kalau kita saja sudah dihukum, rasanya kita dihukum ya Bapak Ibu, kita mungkin sudah ogah-ogahan aja ya Bapak Ibu. Yang tadinya kita berharap anak kita ini patuh sama kita, ternyata enggak. Kenapa? Karena dia sudah dongkol, dia sudah sakit hati. Kalaupun dia mau dengan mengikuti aturan kita, mungkin sudah ada dendam di dalam dirinya. Awas lah nanti ya, kalau ibu itu nggak ibu guru saya lagi.
Awas lah kalau ibu tuh nanti berjumpa dengan saya, kalau saya udah tamat, wah bahaya Bapak Ibu. Itu adalah efek dari sebuah hukuman. Jadi kita berharap bahwa anak-anak kita itu jangan sampai ada psikisnya yang rusak karena kita perlakuan kita kepada mereka. Lalu berikutnya, konsekuensi. Ini sudah disebut identitas sukses ya Bapak Ibu. Kalau ini hukuman merupakan identitas gagal. Ini gagal total kita Bapak Ibu sebagai seorang guru kalau kita menerapkan hukuman ini. Jadi kita masuk pada konsekuensi. Di sini kita sudah masuk pada identitas sukses. Hanya saja mungkin belum sempurna ya Bapak Ibu. Kenapa? Di sini memang sudah terencana, sudah disepakati sesuai dengan peraturan antara siswa dengan guru. Hanya saja mungkin hal itu masih belum berkenan sama siswa. Contoh peraturan di sekolah kita, bahwa setiap siswa yang terlambat, yang tidak ikut upacara, ya Bapak Ibu, nah untuk sementara 15 menit mereka datang untuk menghormati bendera sebagai bagaimana penghayatannya terhadap kemerdekaan RI. Contoh begitu ya Bapak Ibu, kita buat konsekuensinya kalau dia terlambat, nah mereka menghormati bendera dulu contohnya. Ya, anak-anak udah tahu peraturan itu karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak, guru dengan siswa. Hanya saja itu tetap saja merusak mental anak. Kenapa? Karena yang tadinya dia sudah harus belajar, Bapak Ibu bersama dengan teman-temannya, dia harus terima hukuman ini dulu baru nanti dia masuk belajar. Dia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya, baru dia bisa sama dengan teman-temannya yang lain yang tidak terlambat. Begitu. Jadi ada waktunya yang terbuang, yang harusnya bukan itu yang dia kerjakan. Seperti itu. Nah, dalam jangka pendek mungkin anak itu merasa dongkol gitu ya Bapak Ibu, tapi dalam jangka panjang, nah mereka mungkin bisa aja sembuh sendiri, gitu, pulih sendiri. Tapi tetap aja itu terbekas di dalam diri anak. Gitu Bapak Ibu. Yang berikutnya, nah ini dia, disiplin restitusi. Nah, dalam restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di sini Bapak Ibu kalau di konsekuensi anak itu mereka tidak nyaman dengan apa yang sudah kita buat walaupun sudah sepakat kita bersama dengan mereka. Lalu di sini sikap guru ini seperti pemantau gitu ya Bapak Ibu. Sebagai pemantau, jadi anak itu kalau melakukan kesalahan langsung dipantau seperti CCTV begitu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan langsung dikasih konsekuensi akibat dari perbuatannya. Seperti itu. Jadi inilah dia konsekuensi. Sementara restitusi, kita berharap kita sudah berada di tahap disiplin restitusi, Bapak Ibu. Di sini yaitu bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Siapa sih kita nggak pernah salah, ya Bapak Ibu? Sehebat apapun kita, ya kita pasti punya salah. Tidak ada kita yang sempurna. Semua kita salah. Tapi mau tidak kita belajar dari kesalahan itu. Anak yang tadi terhukum sudah karena dia terus terlambat, kita nggak tanya kenapa dia terlambat. Walaupun mungkin karena tidur kesiangan. Kenapa dia tidur kesiangan? Ya karena dia malas untuk mandi contohnya. Ogah-ogahan datang ke sekolah karena memang intrinsiknya itu memang kemauan dia itu untuk belajar itu memang rendah gitu Bapak Ibu. Nah bagaimana caranya kita membangkitkan supaya dia itu dari hal-hal yang salah yang dilakukannya tadi, nah itu bagaimana caranya kita membangkitkan itu? Bahwa kita tahu kita pun pasti pernah berada dalam posisi yang salah gitu Bapak Ibu. Bagaimana membangkitkan intrinsik yang ada, motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak ini yang selalu kita hukum ini supaya dia memiliki kemampuan untuk bisa memperbaiki diri. Nah, untuk memperbaiki diri bagaimana Bapak Ibu? Dari cara kita berikan pertanyaan kepada mereka. Memasuki ranah yang paling dalam diri anak itu. Baik dalam pikirannya, hatinya, kita sesuaikan dengan apa kebutuhan anak tadi. Apa kebutuhan dasar? Mungkin dia butuh kasih sayang Bapak Ibu. Mungkin anak kita itu nggak makan, jadi dia harus mungkin buruk dulu gitu ya, buruk dulu. Nah, baru nanti dia baru bisa pergi sekolah. Atau mungkin dia ya bersama orang tua yang mungkin orang tuanya nggak peduli sama dia.
banyak hal yang mempengaruhi seperti itu Bapak Ibu, sehingga anak itu dia berada dalam kesalahan. Jadi kita gali itu, lalu kita suruh anak itu cari solusinya. Apa solusinya? Untuk apa yang sudah dia lakukan. Jadi kita belajar supaya anak ini bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya. Jadi di sini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi yang mencari solusi bukan kita ya Bapak Ibu, biasanya kan sering sekali kita yang cari solusi itu anak. Kita paparkan semua kesalahannya, lalu kita bilang kamu harus melakukan ini ya, kamu harus melakukan ini. Ternyata tidak begitu Bapak Ibu. Kita buat solusi-solusi, kita hanya membantu anak, mengarahkan anak untuk mencari solusi bagi dirinya sendiri. Memang butuh kesabaran Bapak Ibu untuk melakukan hal ini. Apalagi dengan siswa kita yang ratusan orang ini, dengan semua yang penuh dengan masalah, kita itu nggak bisa dengan spontan membuat perubahan. Kita butuh kerjasama dari semua kita untuk melakukan hal itu. Ya kalau sekian ada 30 orang siswa, 5 orang bermasalah, kita restitusi semua, memang butuh waktu yang panjang ya Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kan kita nggak sabar. Maunya itu langsung berubah spontan, ternyata enggak. Segala sesuatu ada prosesnya. Dan apakah kita mau memprosesnya, itu yang paling penting ya Bapak Ibu, supaya anak-anak kita bisa mengalami perubahan. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini dia. Kita sambung lagi dengan cerita yang tadi ya Bapak Ibu. Bagaimana anak itu dihukum, merasa supaya dia enggak merasa ya, supaya motivasinya untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol manusia ini, yang posisi manakah yang kita miliki? Yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Posisi kontrol yang mana sih yang sering kita lakukan begitu? Oh ya, nggak nampak ya. Nih. Ya, terima kasih Bu sudah memberikan. Oke Pak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. 1 penghukum, pembuat masalah bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang manakah yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Semuanya ya Bu? Atau mungkin sudah kita lakukan yang namanya sebagai tugas manajer, tapi kita nggak sadar kali ya Bapak Ibu ya? Tapi yang paling sering manajer. Manajer ya? Wih, luar biasa untuk ibu kita. Tepuk tangan dulu untuk ibu kita. Artinya nggak salah kalau sekolah kita ini sekolah bergerak ya Bapak Ibu ya? Semua harus digerakkan. Iya, semua harus digerakkan. Makanya yang bergerak itu tidak hanya guru penggerak ya Bapak Ibu, semua kita harus bergerak. Karena kita sekolah penggerak. Jadi nggak bisa hanya guru penggerak. Kenapa kami melakukan ini? Supaya kita semuanya bergerak ya Bapak Ibu untuk membuat perubahan. Baik, Bapak Ibu, di sini ada penghukum. Mungkin sudah kita lakukan juga sebagai penghukum. Nah, mungkin kita mulai mengubah paradigma kita. Ya Bapak Ibu, apakah selama ini saya sebagai penghukum ya terhadap siswa kita? Nah, mungkin kita sudah mulai beralih paradigma kita yang dulu dengan yang sekarang sudah harus berubah. Ya Bapak Ibu, kenapa? Karena kita memang membuat perubahan. Artinya kami juga sebagai calon guru penggerak di sini, kami juga nggak mau jadi model gitu yang hanya model dipajang saja, tapi nggak ada perubahan. Kami mau kita sama-sama membuat perubahan, bergandengan tangan untuk membuat perubahan ke depannya. Jadi di sini Bapak Ibu ada sebagai pembuat merasa bersalah. Sering sekali mungkin kita supaya anak ini nurut sama kita buatlah supaya mereka mereka merasa bersalah lah. Ya, sering sekali ya Bapak Ibu kita membuat merasa bersalah. Nah, kita buat kita dengan cara lembut kita berkata sama, itulah kamu sudah buat ibu kecewa. Dengan memelas gurunya mengatakan seperti itu. Jadi akhirnya, iya, aku sudah mengecewakan ibu itu, padahal ibu itu adalah idolaku, gitu kan? Jadi di sini anak merasa bersalah dengan sikapnya. Kadang kita melakukan seperti itu. Lalu yang berikutnya teman. Nah, sebagai teman, ini karena gurunya merasa dekat sama siswanya juga merasa dekat. Lalu dia berkata bahwa posisi kontrol yang ingin diterapkannya kepada siswanya adalah sebagai teman. Apa itu sebagai teman? Ya, nah, lakukanlah ini. Ini demi ibu loh. Ya demi ibu. Nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah.
kalau ibu nggak lakukan ini. Tapi tolonglah ya bantu ibu ya. Isikan kuesioner ini ya nak. Nah contoh, ini dari ibu. Nah ini sebagai posisi teman. Jadi beranggapan bahwa siswa kita itu adalah teman kita. Jadi ini belum tepat ya Bapak Ibu, belum tepat sebagai teman. Lalu berikut pemantau. Kalau pemantau bagaimana Bapak Ibu? Ya memang tahu melihat. Iya melihat. Iya memang tahu. Apalagi kesalahan yang mau dilakukan anak ini, ya. Amati terus. Iya seperti mercusuar, seperti CCTV. Ya kemana anak ini mau apa yang dia lakukan? Nah sebagai pemantau. Apakah ini sudah baik? Sudah baik ya Bapak Ibu? Sudah baik karena kita selalu memantau anak kita. Sudah memantau. Nah, ada posisi manajer. Ya. Ini adalah posisi yang harus kita kejar ya Bapak Ibu. Ini adalah posisi yang harus kita kejar, yaitu posisi guru sebagai manajer. Apa artinya tugas guru sebagai manajer? Ya tadi, anak kita yang sering-sering kita hukum ini gimana ya caranya supaya dia itu nggak terhukum terus? Karena kasihan kan sebenarnya sama anak kita itu, kalau dia terus terhukum, bayangkan dia jadi anak yang bebal ya Bapak Ibu. Jadi anak yang nggak mau ogah-ogahan, peduli amat gitu kan? Wah, aku apapun yang aku lakukan, baik yang kulakukan, yang tidak baik kulakukan, selalu saja di mata ibu itu pasti salah. Selalu saja saya terhukum. Jadi ya udah, dia nggak akan mau memperbaiki dirinya. Jadi dengan seperti itu, ya anak kita nggak akan pernah berubah Bapak Ibu. Profil Pancasila akan jauh dari hadapan kita. Nah, jadi kita berharap kita berada dalam posisi manajer. Apapun bentuk kesalahan kita, kesalahan anak-anak kita Bapak Ibu, kita berusaha. Kita harus sabar menyelesaikan persoalannya dia. Karena ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada diri anak itu. Mungkin banyak kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi dalam dirinya. Ada berapa macam? Coba kita checklist. Ini, dia butuh kasih sayangmu. Oh, ada orang tua nggak ya dia? Lalu kira-kira dia butuhan makannya gimana ya? Mungkin kita capek dengan kondisi anak ini yang banyak sekali kebutuhan dasarnya yang harus kita penuhi. Tapi nggak mau Bapak Ibu, sebagai tugas kita sebagai manajer, kita harus memenuhi kebutuhan anak. Walaupun sebenarnya kebutuhan anak itu bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah, dalam keluarga. Karena antara keluarga dengan sekolah itu sangat kuat keterikatannya ya Bapak Ibu. Kalau anak kita bermasalah di rumah, itu di sekolah kemungkinan juga dia akan bermasalah. Kalaupun mungkin dia tidak bermasalah di sekolah, mungkin ada faktor-faktor ini tadi. Ya sebagai penghukum takut dihukum, ya takut dia kena konsekuensi seperti itu. Nah, kalau seandainya anak itu dia sudah tidak lagi bermasalah di rumahnya, mungkin ada hal yang lain di sekolah yang mungkin di rumah itu dia penuh dengan kasih sayang. Tapi di sekolah, gurunya tidak memperlakukan hal itu kepada dia. Karena banyak sekali latar belakang anak-anak kita, Bapak Ibu. Ketika di sekolah, dia dicuekin aja sama gurunya, nggak dipedulikan. Padahal di sekolah, di rumah, dia selalu diperhatikan oleh orang tuanya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi inilah posisi kita sebagai manajer yang harus kita terapkan. Yaitu mencari permasalahan anak, supaya anak itu dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Demikian Bapak Ibu, kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya Bapak Ibu, di sini kasus siswa terlambat masuk belajar. Ya ini karena yang sering kita temukan ya Bapak Ibu. Nah, di sini angkat 1 kaki selama jam pembelajaran. Wah, ini belajar olahraga karena olahraga itu penting, ya. Jadi disuruh teman-temannya push up karena ada kebugaran jasmani. Contohnya, kita juga buat anaknya supaya dia dapat pelajaran itu menurut kita. Ya kita suruh dia angkat kaki selama jam pembelajaran. Wah, ini bahaya nih ya Bapak Ibu. Yang berikutnya di sana sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini merasa bersalah, sehingga anak merasa bersalah. Yang berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah demi ibu.
demi Bapak. Ya. Lalu yang berikutnya, kamu selalu melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah belajar, catat pembelajaran sampai selesai sepulang sekolah. Ini kita buat karena kita setiap siswa harus mengikuti pembelajaran, ya itu keyakinan kelas kita. Setiap siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena dia tidak mengikuti pembelajaran karena terlambat, kita mengatakan konsekuensinya, ya kamu harus catat semua pelajaran yang sudah diberikan kepadamu dari teman-temanmu. Nah, ini konsekuensinya ya Bapak Ibu. Masih berikutnya kita lanjut. Itu sebagai pemantau. Kita memantaunya untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu berikutnya, apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah sebuah pertanyaan yang diberikan oleh seorang manajer. Jadi kita masuk ke dalam ranah kedalaman diri anak, yaitu bagaimana dia tahu apa sih sebenarnya kesalahannya. Apakah menurut dia kesalahannya itu penting nggak untuk dilakukannya? Apakah ada nggak yang harus diperbaiki dalam dirinya? Seperti itu. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ya di sini kita menyuruh anak untuk buat keyakinan kelas, sebuah kesepakatan. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan aja? Ya kalau kita tahu peraturan itu dia bermakna negatif di Bapak Ibu. Kalau peraturan, kenapa? Jangan datang terlambat. Itu adalah sebuah peraturan. Ya. Sementara kalau sebuah keyakinan itu mengatakan bahwa datang tepat waktu itu penting. Jadi dia harus bermakna positif gitu ya Bapak Ibu. Nggak boleh kata jangan, nggak boleh kata hindari gitu ya Bapak Ibu. Harus bermakna positif. Datang tepat waktu adalah sangat baik seperti itu. Jadi selalu kata-kata positif yang kita berikan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas ada bersifat abstrak, berupa pernyataan universal ya, artinya semua pernyataan-pernyataan yang positif yang berlaku bagi semua orang. Jadi bukan hanya untuk keyakinan diri kita saja, tapi keyakinan semua orang itu berlaku. Dibuat dalam pernyataan positif ya Bapak Ibu, nggak boleh negatif. Jangan datang terlambat, itu peraturan dan tidak boleh. Kita buat datang tepat waktu itu sangat baik. Nah, begitu. Lalu berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, tapi kita buat kesepakatan sama anak-anak sedikit pun tapi bisa dijalankan. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tapi perlu anak-anak mengingatnya apa keyakinan kelas yang mau mereka buat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi nggak mungkin kita visi kita menuju profil Pancasila, tapi kita nyuruh anak contohnya menjadi siswa yang menjadi siswa yang bisa yang bisa bersaing dalam mancanegara contohnya. Udah terlalu jauh gitu ya Bapak Ibu, terlalu jauh sekali harapan kita. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nggak ada satu orang siswa pun yang tidak tahu kesepakatan itu. Bahkan Bapak Ibu, setelah kita buat kesepakatan itu sama anak-anak kita, saya kemarin sudah buat kesepakatan keyakinan kelas sama anak-anak, itu kita berikan ketika kita sudah sosialisasi untuk buat keyakinan, dan itulah yang akan mereka jalankan dalam 1 tahun itu. Nah, berikutnya keyakinan itu setelah disepakati apa-apa saja, kita minta tanda tangan dari mereka. Artinya mereka ikut turut terlibat di dalamnya karena mereka yang berperaturan. Jadi kita minta penguatan dari mereka sebuah tanda tangan atas kesepakatan kita bersama. Seperti itu. Jadi yang berikutnya Bapak Ibu, di sini kita buat segitiga restitusi untuk persoalan dan masalah anak, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa tujuan dari restitusi? Yaitu agar anak kita bertanggung jawab, mandiri. Bertanggung jawab ngapain? Menyelesaikan masalahnya. Mandiri seperti apa? Ya, dia bisa dengan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi masalahnya itu dia yang buat, dia juga bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dibuatnya. Jadi kita gali informasi yang ada dalam dirinya, lalu kita buat keputusan-keputusan dengan keputusannya sendiri untuk membuat apa yang diyakininya yang harus dia jalankan, seperti itu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi,
yaitu validasi tindakan. Kita ada tahap segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, yang berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi ini nggak bisa kita bolak-balik ya Bapak Ibu, walaupun segitiga restitusi sama sisi ya, karena ini berbeda. Memang harus kita stabilkan dulu siswa kita, lalu tindakan yang salahnya apa, lalu menanyakan keyakinannya seperti apa. Jadi segitiga restitusi ini nggak boleh dibolak-balik, tapi inilah yang langkah-langkah yang harus kita lakukan agar anak itu memahami dan dapat menyelesaikan masalahnya. Berikutnya Bapak Ibu, di sini menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Mungkin anak kita dalam kondisi marah, dalam kondisi tidak baik hatinya. Nah, kita stabilkan dulu. Jadi dengan kita masuk ke dalam ranah diri anak, sehingga dia bisa menerima apa yang akan kita restitusi. Yang berikutnya Bapak Ibu, di sini ada ya validasi tindakan yang salah. Apa yang salah dalam diri anak itu? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, seperti itu. Lalu mengapa melakukan hal itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu kan? Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa anak itu melakukan hal itu, begitu, perbuatan itu, motivasi itu. Jadi ini kita validasi tindakan yang salah ini, ya itu yang membuat mereka melakukannya, begitu. Tapi berdasarkan prinsip segitiga perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini Bapak Ibu, yang berikutnya terakhir kita tanyakan keyakinannya. Untuk memecahkan persoalan yang dialami oleh siswa itu. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran menurut kamu? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada anak kita untuk menggali unsur intrinsik yang ada dalam diri anak, yang ada dalam dirinya. Ya, jadi kita bukan lagi faktor eksternal yang mau kita ekspos, tapi faktor internal yang ada dalam diri anak, ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, di sini ada video segitiga sudah saya terapkan ya Bapak Ibu, yang sudah saya buat praktek untuk segitiga restitusi, mungkin belum pas. Ini wacananya, anak ini dia datang terlambat, teman-temannya sudah belajar tapi dia masih datang terlambat, sehingga kita sebagai guru karena keterlambatan itu bagaimana dia memanage waktunya supaya dia nggak terlambat lagi, begitu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, di mana anak ini dia datang terlambat, jadi dan sering datang terlambat. Jadi melihat itu kita perbaiki supaya anak ini tidak datang terlambat lagi untuk berikutnya. Lalu kita buat segitiga restitusi, yaitu supaya menyadarkan anak bahwa terlambat itu sesuai dengan keyakinan kita atau tidak, sesuai keyakinan kelas atau tidak. Nah, jadi kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, lalu bagaimana caranya anak itu mengikuti apa yang sudah kita sepakati, seperti itu. Jadi di sini dia mungkin awalnya dia merasa bersalah, tapi kita langsung stabilkan anak ini supaya dia tidak merasa bersalah, tapi dia menganggap bahwa bersalah itu, melakukan kesalahan itu adalah suatu proses untuk memperbaiki diri, seperti itu. Nah, jadi di sini dia anaknya tetap tersenyum. Walaupun tadi dia sudah sedih, tapi dia kembali tersenyum, kembali ke identitasnya. Yang berikutnya kita lihat ya, ini respon anak ya ketika selesai kita restitusi. Oke, terima kasih Sarah. Jadi Sarah dia
Dia sudah kita segitiga diskusi, sudah kita selesaikan masalahnya dia. Jadi dia merasa senang dengan itu dan dia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memperbaiki dirinya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi inilah contoh dari segitiga restitusi yang sudah kita lakukan. Yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu ya, kesimpulan. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi intinya berpihak pada murid ya Bapak Ibu. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk dapat terlaksananya budaya positif di sekolah, diharapkan seluruh pemangku yang berkepentingan untuk turut mendukung pelaksanaan program pelaksanaan budaya positif di sekolah. Jadi tidak cukup hanya mungkin kalau di sini ada guru penggerak yang sudah selesai melaksanakan pendidikannya dan kami sebagai calon guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikannya, tidak cukup hanya kami Bapak Ibu, tapi semua seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah ini, mulai dari mulai dari penjaga sekolah, mulai dari penjaga kebersihan, perpustakaan dan semuanya, bahkan para ya Pak Wakil, bahkan pegawai sekolah. Jadi semua kita itu harus terlibat untuk membuat budaya positif ini bisa terwujud Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu hasil dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novita. Kita kasih dulu aplaus Bapak Ibu guru. Demikianlah hasil dari diseminasi oleh Ibu Novita Siralahi mengenai budaya positif di modul 1.4. Barangkali ada masukan atau tanggapan dari Bapak Guru Hebat. Kalau ada kami persilahkan. Baik, pada Ibu Rosna. Baik, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Novita Susanti Silalahi yang sudah memaparkan diseminasinya tentang disiplin positif untuk naradidik kita dan untuk kita juga para Bapak dan Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Bawai Utara Selatan. Yang menjadi pertanyaan saya, Ibu Novi kan sebentar lagi mau jadi guru penggerak. Ini kan masih dalam tahap pembelajaran. Dan pertanyaan sepertinya bukan hanya tertuju untuk Bu Novi. Kan ada juga guru kita yang sudah di guru penggerak. Itu adalah Ibu Ade. Ya, boleh nanti Ibu Ade juga menjawab pertanyaan ini. Yang menjadi pertanyaan saya, disiplin positif ini kan tidak hanya untuk kesiswaan ya kan, ke guru ya semua. Juga ya, ke semua yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bu, jikalau memang Ibu nanti telah menjadi guru penggerak, nah bagaimana peran Ibu sebagai guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah kita? Karena kita lihat tidak hanya pada siswanya, gurunya pun ada yang tidak mengaplikasikan disiplin positif. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibu Rosna, super sekali pertanyaannya Ibu Novi. Apa yang kita terapkan nanti sebagai calon guru penggerak baik bagi siswa apalagi bagi kita sesama guru. Oke, baik, mungkin sebelumnya saya apresiasi dulu Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Rosna yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus bagi saya. Baik, apa yang mungkin yang saya akan lakukan begitu ya setelah saya menjadi guru penggerak? Yang pertama Bapak Ibu, saya mungkin bukan mungkin ya, saya harus belajar yang pertama bisa menjadi teladan terlebih dahulu bagi guru-guru yang lain. Ya, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara saya berperilaku di sekolah, dan bagaimana saya menerapkan apa yang sudah saya pelajari. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan ambil tugas saya, peran saya sebagai yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Saya akan berikan contoh yang baik buat siswa saya dan bagaimana yang namanya disiplin itu seperti apa, dalam hal menghargai waktu itu seperti apa,
bagaimana yang namanya belajar yang kondusif itu seperti apa. Jadi saya akan menciptakan hal-hal yang seperti itu, dan itu memang sudah berupaya saya lakukan ya Bapak Ibu dalam pembelajaran saya. Nah, yang berikutnya dalam hal bagaimana saya bisa berkolaborasi untuk melakukan praktik baik kepada guru-guru kita yang ada di sini, dan salah satunya mungkin kita melakukan yang namanya kita melakukan bagaimana kita memaparkan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu. Makanya saya bilang ini bukan hanya sebagai ilmu yang harus kita sampaikan kepada guru-guru, tapi bagaimana ilmu ini bisa hidup dalam diri kita, baik bagi diri saya sendiri, tapi juga bukan hanya diri saya, tapi juga semua Bapak Ibu yang ada di sini terkhusus, dan mungkin kita juga akan libatkan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita ini, seperti apa sih sebenarnya peran kita. Jadi ini adalah salah satunya praktik baik yang bisa kami sampaikan begitu ya kepada teman-teman guru. Yang berikutnya ya saya akan belajar terus berkolaboratif untuk melakukan hal-hal yang baik di sekolah kita. Ya salah satunya mungkin ya semua itu berawal dari diri saya dulu Bapak Ibu. Ya semuanya dari saya yang harus menunjukkan teladan dulu, bagaimana saya menunjukkan apa yang sudah saya pelajari ini. Jadi nggak mungkin saya bisa bicara tapi saya tidak melakukannya. Jadi kita harus punya integritas gitu ya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan itulah yang apa yang kita ucapkan itulah yang kita lakukan, seperti itu. Nah, masih banyak peran-peran yang mungkin yang bisa kita terapkan. Harapan saya mungkin ini yang lebih dominan ya Bapak Ibu, selain melakukan yang kolaboratif, inovatif, ya mandiri dan lain sebagainya. Nah, selain itu ya ini semuanya berawal dari diri saya, dan bagaimana saya mengeksplor apa yang baik dalam diri saya, itu yang bisa saya praktekkan mungkin di depan teman-teman dan juga di depan siswa-siswa saya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novita. Kita lempar pada Ibu Rosna. Bagaimana Ibu Rosna? Silakan. Sedikit aja. Salah satu kebiasaan baiknya apa yang ingin Ibu tularkan itu saja. Oke. Tentang kedisiplinan aja. Karena kan lebih banyak kita bahas tentang kedisiplinan. Iya baik Bu. Salah satu contoh aja Bu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin sebagai pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu, peran saya sebagai pemimpin pembelajaran ya di kelas mungkin ya, peran yang saya itu yang pertama, saya sesuai dengan roster kita di sekolah, saya mengajar di kelas berapa, saya sudah terbiasa melakukan tugas saya sebagai guru sesuai dengan roster yang sudah ada, bukan karena roster, tapi karena itulah panggilan jiwa saya untuk memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa kita sebagai berpihakan kita kepada murid ya Bapak Ibu. Disiplin diri untuk tetap datang ke sekolah walaupun mungkin ya artinya kita melakukan itu karena bukan hanya apa kata orang dan bagaimana orang menilai kita, tapi itu kita lakukan karena panggilan jiwa kita Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, terima kasih. Bagaimana Ibu Rosna? Oke, terima kasih Bu Rosna. Oh, masih ada lagi Bapak Ibu hebat, tambahan sedikit. Masih ada Bu Ade itu? Oke, silakan Bu Ade. Intinya begini Bapak Ibu, kita ini kan guru tadi pertanyaannya. Tidak ada yang sempurna. Ya benar, Bapak Ibu. Intinya adalah komitmen. Banyak yang sampaikan Bu Novi tentang guru mau pembelajaran. Karena kita tidak akan bisa memberikan satu orang memberikan contoh kepada 30 orang Benar. guru, nggak bisa. Benar. Makanya kita butuh komitmen dan tanggung jawab. Itu kuncinya. Komitmen dan tanggung jawab. Karena apa? Disiplin positif ini adalah banyak tantangannya. Nah, jika kita tidak punya integritas, tidak komitmen, tidak tanggung jawab dengan apa yang kita tidak sadar kita bahwa itu tugas kita, maka tidak akan muncul, tidak akan lahir budaya positif itu. Intinya adalah komitmen dan tanggung jawab. Terima kasih Bu Ade, luar biasa sekali masukannya. Baik, pada siang hari ini kita ambil kesimpulan di sini. Intinya kita sebagai guru di sini supaya
praktik baik kita di sini terlaksana, sebagai contoh bagi guru-guru yang lain, di sini kita harus punya komitmen dan tanggung jawab Bapak Ibu guru hebat. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Revita Siselalahi. Ya, Mungkin sedikit masih ada lagi? silakan ya menanggapi apa yang disampaikan sama Ibu Adela tadi. Benar ya Bapak Ibu, artinya tidak mungkin perubahan itu bisa terjadi dengan satu orang, 2 orang atau beberapa orang, tapi semua kita mau berubah untuk membuat hal-hal yang baik untuk di sekolah kita. Tapi dengan optimisme kita pasti bisa. Dengan bergandengan tangan dengan kolaborasi yang sangat baik pasti kita bisa ya Bapak Ibu, karena impian kita sekolah kita ini menjadi sekolah yang menjadi contoh teladan, bukan saja di lingkungan kita di Sikakap, tapi mungkin di luar ya Bapak Ibu, karena kita memang banyak hal-hal yang baik yang ada dalam sekolah kita. Nah itulah yang harus kita orbitkan dengan kerjasama dan kolaborasi kita bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas apresiasinya, dan terima kasih buat dukungannya, dan terima kasih juga buat kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini. Selamat siang. Ya, terima kasih juga Ibu Revita yang telah memaparkan materi yang cukup luar biasa sekali, sehingga kami sudah dapat pencerahan bagaimana sih yang budaya positif itu. Baik Bapak Ibu guru hebat, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.